ngapain sih gitu kan. Belum tentu yang berantem atau bisa pencak silat nanti di jalanan ketemu musuh atau ketemu preman bisa berantem kan gak gitu. Halo, selamat datang di podcast Ih Risih. ini Cerita. menginspirasi bareng gue Dira. Gue Alvina. Kali ini kita mau ngapain nih Kak Dira? Sebenarnya kita juga bingung ya guys ya, mohon maaf lahir batin karena ini podcast perdana. Betul banget. Iya, di programnya M-Talk. Jadi kita tuh kalau misalkan rada-rada ngango-ngango agak dimaklumi dan dimaafin ya teman-teman, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik di sini. Betul banget. Ya, tepuk Yeah. tangan dong. Apa sih? Oke, kan ini cerita menginspirasi nih Kak Dira ya. Berarti kita akan mengundang narasumber hebat. Betul. Yang bisa menginspirasi kita semua di passionnya betul, masing-masing. Betul. Dan semoga memotivasi para penonton di rumah. Nah, hey, para penonton. biar rame. betul. Nah, sekarang kita ngundang siapa nih Kak Dira? Nah, sebelum kita memanggil narasumber kita, karena kan ini masih hawa-hawa pandemi, meskipun Betul. ya mudah-mudahan ini selesai ya pandeminya. Semoga udah hilang. Iya betul, capek banget gitu ya. Tapi sebelumnya itu kan kita memasuki pandemi yang benar-benar kita tuh nggak bisa berkegiatan di luar. Harus Yang- rebahan ya. Betul, kayak terpaksa harus rebahan, kerjaan di rumah, kuliah di rumah, pokoknya apa-apa di rumah. Begitu, mohon maaf lahiran batin nih. Begitu ya teman-teman. Tapi ini narasumber kita yang satu ini tuh membuktikan bahwa pandemi itu bukanlah halangan untuk dia mencetak prestasi-prestasi yang Betul gemilang. banget. Gitu. Gila, pokoknya nanti kita tanyain kejuarannya apa aja ya. Tuh, penasaran nggak? Tapi penasaran kejuaraan apa sih Kak? Coba di-spill dikit sebelum datengin narasumbernya. kejuaraan dari silat. Ah, yang pencaksilat. passionnya di silat nih boleh langsung disimak Pasti banget tertarik nih. nih ya. Betul. Jadi kayak ternyata pencaksilat tuh gini ya gitu loh. Jadi kita langsung aja kali ya daripada Oke, kita ngomong- panggil ya. Iya, betul. Kita Iya. panggil Naufal Zuhdan. Oke, Biar boleh. Halo, Kak waduh, Naufal. udah hitam-hitam ya. Iya. Sama, nggak diajak. Nggak apa-apa. Karena kita lebih ceria di sini kayak ping-ping cewek-cewek kue. Hai, geng-geng cewek-cewek kue gitu ya. Ya, apa kabar nih Kak Naufal? Alhamdulillah Sudah. baik Kak Dira. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Betul. aku mau kasih profil dikit tentang Kak Naufal ini. Kayak Dikit aja, karena nanti kita tanyain lebih lanjut. Oke, Betul. nah nama lengkapnya ini Kak Naufal Zuhdan Asafiki. Asalnya ini di Ponorogo, tempat tanggal lahirnya Garut 30 Juli 2000. Dan program studi yang diambil di Universitas Muhammadiyah Bandung ini adalah Ilmu Komunikasi semester 4. kita sama semester 4. Satu Ilkom. angkatan. Sedih Iya, gak diajak ini Beda kali ini ya. ajak yang senior, dia lebih sopan aja senior ya, nggak tua, nggak. Baiklah. Oke, nah gimana nih Kak Dir? Iya, jadi sekarang kesibukannya selain kuliah nih apa aja kayak Atau atau kayak latihan di rumah nih, kayak berantem sama siapa? sama guling gitu ya? Ya sama guling gitu kan, karena nggak punya apa tuh samsak apa gitu. Gimana nih? Untuk kesibukan sendiri saya mungkin ada salah satu pekerjaan yang ditunjang mungkin ya untuk pembayaran kuliah mungkin. Oh, Oke. sambil Salah satunya bekerja. di- ya, Ih, betul. keren Salah banget. satunya di travel. Oh. Travel dan wedding organizer. salah satunya. Wow, di bagian apa tuh travelnya? Di travel mungkin di bagian dokumenter atau videografi dan fotografi. Memang anak ilkom banget ya. Ilkom banget gitu lah. Dan di IO-nya ini event apa? WO. WO ya? WO Untuk ya. PO ya. Oh, wedding organizer ya. Oke. Itu juga sama di bidang videografi. Oh, emang berarti hobinya atau apa nih? Passionnya atau Ke kesukaan? hobi mungkin ya, hobi jadi karena dari hobi bisa jadi uang mungkin. Betul banget. Tuh sekali. dicatat ya. Catat ya, hobi bisa menghasilkan uang. Tapi yang positif, hobinya ya. Hobinya yang positif, bukan yang geng-geng motor gitu kan. Positif juga tahu. Tapi Jual beli motor. oh iya benar. Ini dari tadi ya Ini- berantem kayaknya sama mic-nya. Ini iya, soalnya kan ini temanya pencaksilat, jadi ini kesilat-silat. Ya. Oke, berarti selain itu juga kita memanggil ini karena kejuaraan terus ya di Nah, bidang betul. pencak silat nih. Boleh diceritain gak sih kayak awal mulanya suka pencak silat ini kapan? Siapa tahu pas baru lahir langsung Iya, silat langsung Berantem. orang ini langsung gitu kan. Atau Kan gimana? tahu. Betul. Apa gimana nih? Mungkin sedikit cerita ya. Oke, boleh banget. Panjang juga nggak apa-apa. Boleh. Tenang, durasinya panjang kok.
Oke. Gimana? Jadi awal mula menggeluti di bidang pencak silat khususnya atau mungkin cabang olahraga mungkin ya, itu di kelas 2 SMP. Oh, SMP. Ya, awalnya nggak tertarik karena ngapain sih gitu kan, belum tentu yang berantem atau bisa pencak silat nanti di jalanan ketemu musuh atau ketemu preman bisa berantem kan, ngapain sih gitu kan, belum tentu yang berantem atau bisa pencak silat nanti di jalanan ketemu musuh atau ketemu preman bisa berantem kan, ngejek atau dibully lah mungkin ya, karena dulu Dibully di SMP. ya betul. Oh, oke. Musik sedih. Sering dibully mungkin, nah dari diri sendiri terpicu untuk kayaknya bisa nih untuk memicu diri lebih di bidang perkelahian mungkin ya, jatuhnya dulu bukan kejuaraan, lebih ke berkelahinya. Dari situ mulai masuklah ke salah satu cabang olahraga atau cabang perguruan dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI, itu adalah tapak suci. Oh. Tapak suci sendiri itu termasuk dari 10 salah satu organisasi IPSI. Jadi kan dari banyaknya cabang perguruan silat di Indonesia, IPSI tapak suci termasuk salah satunya di organisasi IPSI. Oke. Gitu. Berarti kan ada namanya tapak suci. Kan orang-orang taunya pencak silat. Apa bedanya pencak silat? Bedanya dan persamaan pencak silat dengan tapak suci kali ya Kak ya. Boleh dijelasin dikit nggak sih biar pada tahu nih? Mungkin tapak suci sendiri itu pencak silat, akan tetapi nama perguruannya itu tapak suci. Oh, sama aja. Sama aja. Pencak silat nama olahraganya pencak silat. Di dalam pencak silat itu ada beberapa perguruan kayak tapak suci, ada Tajimalela, ada Pagar Nusa, PSHT dan banyak lain. Mungkin nama ininya kalian nama perguruannya aja, tapi sebenarnya pencak silat. juga. Oke, karena di Universitas Muhammadiyah Bandung juga namanya itu tapak suci ya. Iya. Kebetulan kakak ini juga jadi ketua umumnya tapak suci. Keren banget. Gila. Oke, boleh dilanjut? Oke, dari situ mulai masuk di tapak suci itu sendiri pada tahun 2014. Di situ masuk dan akhirnya mungkin karena merasa cocok dan mungkin bisa nih untuk lebih lanjut dan Passion lebih giat gitu. ya, karena mungkin dirasa awal mula ikut kejuaraannya di situ tadi di fighting championship yang ketiga, baru mulai diikut sertakan di kelas B, itu kelas remaja mungkin. Masuk di situ alhamdulillah, dan alhamdulillah juara itu untuk kejuaraan perdana. Wah, Ya, langsung juara ya, keren. Juara berapa nih kak? Itu juara 1 di kelas B. Keren banget, langsung Ini juara baru satu. permulaan langsung juara 1 gitu ya, kayak betul. berarti emang sebenarnya Ternyata dari awal passion. tuh passion gitu, cuman kayak kayaknya enggak deh gitu. Ya lanjut boleh. Oke, setelah itu masuk dan makin di sini dirasa makin kayaknya bisa nih ke depannya untuk lebih dapat pengalaman yang lebih mungkin dari Diperdalam lagi gitu diperdalam ya. lagi. Nah akhirnya di tahun selanjutnya ada kejuaraan fighting championship lagi yang keempat yang digelar oleh panitia setempat, ya ikut serta juga dan alhamdulillah juara lagi. Setingkat apa nih kak? Itu setingkat internal mungkin ya, internal. Oh, internal Step itu. kedua. Oke. Mungkin kurang lebih begitu. Akhirnya saya mengikuti lagi dan alhamdulillah juara lagi di juara 2 mungkin ya, kalau nggak salah yang waktu itu ya di data. Itu yang kedua, sama di tingkat kelas B dan selanjutnya terus menerus sampai akhirnya saya rasa mungkin bisa untuk digeluti menjadi passion mungkin ya, di passion untuk memicu diri untuk lebih baik untuk dalam bidang pencak silat itu sendiri. Oke, wah keren. Ini luar Dari biasa SMP. banget ya, baru ini SMP nih, ini Dari- baru SMP, belum SMA kan? Saya belum. Tuh kayak langsung Wah, keren gimana? banget ya, ternyata menemukan langsung passionnya Iya, gitu kan. langsung. Awalnya nggak mau, ini awalnya iseng jadi nyaman Iya. kayaknya ya. Ya makanya jangan iseng-iseng, nanti lama-lama nyaman. Iya kan. Bahaya. Oke, nah kemarin nih aku lihat di media sosial gitu, UM Bandung menang nih tapak suci. Iya. Boleh diceritain gak sih kayak pengalamannya sampai juara tuh kemarin? Awalnya deh kayak awal daftar perlombaannya gimana, terus syaratnya apa aja, terus kegiatannya tuh ngapain, terus gimana, mungkin nanti gimana caranya masuk tapak suci di UM Bandung gitu ya. Ini bisa dicatat ya teman-teman. Boleh nih Ketuanya langsung. diceritain kayak. Oke, untuk awal mula sendiri itu saya lihat ada beberapa dari pimpinan cabang yang ada di Kota Bandung itu membagikan sebuah brosur yang dimana yang berkaitan dengan kejuaraan. Awalnya saya kurang meminat karena dari anggota tapak suci sendiri itu masih dibilang baru ya. Beberapa orang itu yang mengikuti kejuaraan kemarin dibilang baru.
Tapi saya optimis dan begitu Pak Reza sebagai pelatih pun optimis bisa kalau misalkan kita punya keinginan. Betul. Tuh, akhirnya saya bertekad akhirnya mencoba untuk melobi anak-anak atau anggota Tapak Suci yang ada di UM Bandung untuk mengikut sertakan. Gimana kalau misalkan nanti di event kali ini kita mencoba dalam ajang biar jadi pacuan ke depannya. Siapa tahu ke depannya masih bisa ikut lagi dan lebih baik mungkin ya. Karena kemarin juaranya mungkin beberapa yang medali hanya 1. Siapa tahu ke depannya bisa medali emas semuanya mungkin. Amin ya, Ya, mudah-mudahan. akhirnya beberapa orang akhirnya berniat untuk ikut ya, beberapa mungkin ada 8 orang yang kami kirimkan kemarin. Akhirnya latihan rutin itu kurang lebih kita latihan 1 bulan sebelum kejuaraan. Ya, 1 bulan. Itu tapi terbilang ini ya, apa? Kebilang Cepet banget ya. Iya. Cepat, 1 bulan doang. Kebilangnya ngedadak mungkin ya kemarin itu karena ya dalam latihan seminggu rutin itu seminggu 2 kali karena dipicu akan adanya kejuaraan yang normalnya latihan umum itu seminggu sekali kita tambah jadi seminggu 2 kali. Oke. Nah itu mungkin untuk latihannya itu mungkin karena kita kemarin ditanding saja, belum di seni, belum di ganda dan regu, ini kita fokus hanya di tanding. Tanding kan kemarin beberapa orang belum merata kelasnya dari kelas A sampai kelas G mungkin kemarin itu. Jadi hanya beberapa kelas saja, tidak diisi oleh semuanya karena beberapa mahasiswa belum memenuhi berat badannya. Oh, Mungkin. ada Belum kriteria ya? Ada Kriteria dari berat kriterianya. badannya juga. Iya. Kriterianya itu seperti apa ya? Nah, Untuk kriteria kemarin karena kita masuknya di kategori dewasa, dari kelas A mungkin ya, kelas A itu masuk di 40 sampai 45 kg. kalau tinggi badannya ada? Tinggi badan enggak. Oh, enggak. Jadi yang Hanya penting di beratnya berat aja. badan. Oh, oke. Jadi mungkin itu masuknya ke dia. Terus kelas B masuknya 45 sampai 55, terus kelas C 55 sampai 60 dan seterusnya mungkin. Sampai terakhir di kelas bebas itu yang overweight mungkin dari 70 ke atas. Oke. Dari tadi kan ngebahas tentang kelas nih. Maksudnya kelas ini apa ya? Kayak kelas Oh, A, mungkin. kelas B, Nah, terus betul. tadi kelas Itu ini. mungkin bisa jadi pertanyaan dari Hmm. teman-teman kayak apa ya? Kayak belum ngerti ini apa gitu, bisa dijelasin? Mungkin di kejuaraan atau di salah satu event pencaksilat itu ada kejuaraan tanding mungkin ya, dibagi ada kategori tanding, ada kategori seni. Untuk kategori tanding itu sendiri dibagi ke beberapa kelas karena tidak mungkin misalkan saya 60 kilo misalkan ditandingkan dengan si A yang yang beratnya 70 kilo karena nggak setara. Gak sebanding. Nggak sebanding. Jadi kelasnya itu Iya, sesuai dengan sesuai berat dengan berat badan. badan. Oh, Oh, oke, oke. oke. Jadi pacuan di pencaksilat itu di berat badan bukan tinggi Ah, badan. oke, paham. Ya. Karena nggak mungkin ya Iya, tadi. nggak mungkin karena Iya. kalau misalkan karena ada teknik bantingan dan lain sebagainya, nggak mungkin kalau misalkan yang berat 50 kilo ngebanting 70 kilo. Iya. betul. Kecuali emang pakai ilmu hitam mungkin ya. Waduh, Bisa jadi. hitam. Sama Jin. Mungkin itu. Ayo bantu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi tiap kelas ada tingkatannya. Oke. Oke, Berarti baik, kakak tadi di kelas B. Kelas Berarti C. di kelas C, Dewasa, iya. sorry. Berarti rentan berat badannya berapa tadi? 55 sampai 60 kilo. Oh, 55 sampai Iya, 60 kilo. kilogram. Oke. Oke. Siap. Mungkin kurang lebih gitu. Terus kegiatannya nih kemarin ngapain aja sih? Apakah ada hal lucu? Apakah Iya, ada betul. suka dukanya selama kemarin? Kesan-pesannya selama kemarin gitu. Oke. Perlombaan gimana? Boleh ya. Jadi kemarin itu salah satu mungkin kendala di dana mungkin ya karena beberapa Pasti. Dana Boleh. karena kemarin segala-galanya. kejuaraan itu kemarin pas beberapa orang banyak yang antusias pengen ikut, cuman Iya. kendala di dana. Oke, Iya. karena ada individu. biaya pendaftaran Iya, ya. biaya pendaftaran itu yang lumayan nyekek mungkin ya, mencekik dompet ya. Iya, cekik dompet itu mungkin. mahasiswa. Iya sangat. Karena kemarin beberapa kali diskusi gimana nih kedepannya mungkin untuk awalan mungkin nggak apa-apa lah, tidak usah sangat Banyak-banyak. berharap ke kampus mungkin ya. Mm-mm, Jangan berharap banyak ke kampus ya. Kalau misalkan dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa kita lanjut aja gitu. Betul. Jangan seakan-akan tanpa kampus kita nggak bisa berprestasi. Betul banget, betul. Jangan Gitu. terpaku sama Ya, ini gitu, Dan pertengahan kampus itu juga. satu itu. Akhirnya kita bertekad kemarin, akhirnya memakai biaya sendiri kemarin. Oke, Beberapa. 8 orang ini. Iya, 8 orang itu, termasuk 1 orang pelatih. Akhirnya kita bertekad akhirnya untuk pakai uang sendiri aja nggak apa-apa untuk permulaan mungkin semoga Iya. kedepannya
biar bisa kampusnya ya, melihat gitu. Seenggaknya bisa biar dilirik. bisa jadi pengalaman dan Betul. kampus melirik ternyata Ya. ya udahlah kita danain aja nih Betul. gitu. Semoga Disupport. ya Semoga CC ya. Semoga Tolong Pak. Bagian keuangan. parah. Oke. tapi tetap kita kemarin berupaya untuk setidaknya uang makan dan lain sebagainya kita ajukan. Dan alhamdulillah mungkin kemarin berbaik hati mungkin ya, karena ada sedikit atau mungkin beberapa dari kemahasiswaan atau dari kampus memberikan dana. Cair ya, Ya, cair cair, betul. lumayan. Seenggaknya ya buat makan-makan. Iya baik. betul, karena kan gitu kita ya, sana juga Kak. makan ya, kalau Iya. nggak makan meninggal nanti Iya. sebelum tanding ya. Nggak Pingsan meninggal, ntar. tapi salatri. Ya betul. Oke. Sama. Kejuaranya apa aja sih yang diraih kemarin tuh? Untuk kemarin mungkin untuk awal kemarin kampus itu kejuaraan D2AM. Bisa dijelasin nggak D2M tuh? Untuk D2AM itu nama baku mungkin ya, yang dimana event musiman. Nanti pun nanti di September nanti ada di Garut event ini Oh, tuh. jadi emang berlanjut Ya berlanjut, ya? terus Oh, berlanjut oke, karena oke. ini Piala Kadispora se-Jawa Barat. Oh. Jadi tiap begini. Oke, juaranya apa aja nih? Yang 8 orang ini. Oh, untuk mungkin yang juara kemarin itu meraihnya 6 perunggu, 1 perak dan 1 emas. Itu di tingkat ya juara 2 dan juara 1. 1 2 3 ada semua. Oh, wow, keren ya. Keren. Baru Udah coba lumayan ya di tingkat Jawa Barat tuh udah masuk tingkat nasional gak sih? enggak dong. Oh, belum Jawa ya? Barat Iya, gimana benar, sih Jawa nasional se-Indonesia, Iya, Bu? iya, betul, betul, iya. Jawa Barat ya gimana sih? Mohon maaf, Belajar ya, Mbak. lagi SMA-nya ya. Siap, mau SD dulu saya. Oke, nah Oke. nih kan tadi tuh Tapak Suci nih. Memang Kak Naufal ini menjabat sebagai ketua umum Tapak Suci ini dari kapan? Sebenarnya awal mula Boleh terlantiknya- diceritain dulu deh, boleh. Tenang. Terlantik- Aja, Bos. terlantiknya saya sebagai ketua mungkinnya dimulai dari kemarin akhir Covid mungkinnya 2021. Ya, 2021 itu kan lagi marak-maraknya Covid. Betul. Ya akhirnya alhamdulillah bisa terlaksananya pelantikan mungkin. Yang dimana beberapa teman mungkin mempercayakan amanah sebagai ketua di Nova, mungkin ke Nova sendiri yang mungkin lebih seperti itu. Sebenarnya nggak ada keinginan atau pengen jadi ketua, enggak karena gitu. Tapi ditunjuk. Ditunjuk mungkin ya, karena Dan- ini amanah mungkin yang harus dilaksanakan ya Nova harus laksanakan mungkin seperti itu. Keren banget, berarti Iya. baru beberapa bulan ya. Ya betul. Masuk Terus langsung tiba-tiba masuk. jadi ketua umum. Terus jadi juara, bawa Nah. teman-temannya juara, keren banget nih, Ca. Keren Nah, sih. boleh tahu nggak sih kegiatan Tapak Suci di Universitas Muhammadiyah Bandung ini ngapain sih selain ya kan selain lomba nih, maksudnya latihan Oke. atau ngapain sih, ada apa gitu di dalamnya? Oke, untuk kegiatan Tapak Suci sendiri yang di kampus beberapa akan dirancang mungkin ya. Untuk yang pasti latihan rutin itu di hari Kamis, hari Kamis sore dari jam 3 sampai menjelang maghrib sampai jam 5 kurang lebih. Itu untuk latihan rutinnya. Dan eventnya tahunan pun pasti ada, yaitu UKT, ujian kenaikan tingkat. Sugante UKT Iya, bayar. katanya. Udah luas ini soalnya. Kenapa ada UKT nih bentar? Aduh, UKT ujian kenaikan tingkat sabuk mungkinnya itu. Oh, yang ya, warna hitam, ya, merah dari gitu ya. kuning, Oh iya. biru sampai hitam mungkin ya, Oh, seperti Pariza. Nah, itu mungkin salah satunya. Terus ada juga Darul Arkom, atau mungkin kalau di Muhammadiyah tuh Darul Arkom ya. Darul Arkom. Darul Iya, Arkom, ada, besar. iya, Iya. emang. Di Tapak Suci pun ada nanti Oh, ada. Tapak Sucian yang menjelaskan kenapa Tapak Suci logonya tangan, ada terus kenapa juga merah, terus bajunya kenapa merah kuning. iya, iya. Itu Lebih menjelaskan. Musyawarah gitu ya, Iya. musyawarah besar. Mungkin kayak lebih apa ya? Masuknya sih Darul Arkom. Oh, sama, Darul tapi Arkom ya menjelaskan namanya. Tapak Suci. Oke, Ya, siap. kurang lebih seperti itu. Oke, kegiatannya gitu aja Iya. tuh ya. Nah, kan tadi tuh kejuaraan kelompok nih. Kelompok. Nah, kalau kejuaraan Kaju dan ini aku punya Sendiri banyak, gitu. punya banyak yang tadi dijelasin. Ada juara 1 kategori tanding kelas B di Fighting Championship. Itu di SMP tuh. Iya. Yang SMP itu ya. Terus juara 1 kategori tanding kelas B di Fighting Championship. Kalau yang tadi 3, ini 4. Itu, Oh, iya. berarti yang tadi Iya, yang 2014 sama 2015. Oh, oke. Oke. Terus juara 1 kategori seni ganda di Fighting Championship 5. Oh, jadi berkelanjutan Jadi nih tetap ikutannya. berkelanjutan. Oh, dan juara 1 semua, keren nih. Berarti apa sih kalau terus-terusan tuh? Juara tetap. Juara bertahan. bertahan. Nah, keren banget nih. Berarti 2014, 2015, 2016. Wah, berarti sampai SMA berarti ya itu. Iya. lanjut sampai Terus kelas 6 mungkin.
ada juara 2 kategori seni tunggal di kejuaraan nasional se-Kabupaten Ponorogo. Ada juga nasionalnya. Wah, keren. Bisa dijelasin gak nih yang ini? Karena yang nasional. nih. Ada se-Kabupaten Ponorogo, terus ada nasional tingkat remaja dan nasional. Wow. Iya. Boleh Untuk ceritain nggak? Mungkin yang se-Kabupaten Ponorogo mungkin ya, se-Ponorogo itu awal mulanya saya gak ada niatan, mungkin ya gak ada niatan untuk ikut serta. Karena pertama mungkin di biaya yang agak lumayan, itu kan iya. ada uang pembinaan selama latihan sampai ke kejuaraan itu agak lumayan mungkin ya. Tapi pelatih optimis kan ya, nggak mau nyoba kan ya, kalau misalkan mau nyoba nanti dibiayain penuh. Akhirnya mau gak mau karena biasa ditanding, karena seni itu kan lebih menghafal jurus mungkin ya. Iya. Menghafal jurus karena apa emang kurang gitu, daya tangkap atau daya ingat dalam Menghafalnya jurusnya itu gitu kurang. ya. Iya. Karena mau gak mau nyoba gitu kan, nyoba dulu dalam jangka 3 bulan itu kurang lebih. 1 bulan fisik, 1 bulan hafalan, 1 bulan terakhir penyesuaian tempat dan waktu. Gitu mungkin. Akhirnya mencoba karena dibiayai full, Bapak ngerasa punya tanggung jawab besar gitu. Kalau misalkan sia-sia itu seakan-akan Mungkin mengecewakan. gitu ya. Iya. Karena itu mungkin awalnya. Akhirnya mau gak mau memicu diri untuk gimana caranya harus juara mungkin ya. Dari diri berusaha gitu ya. betul. Karena emang meskipun hanya seni itu 3 menit, karena kan iya itu kalau bisa dibilang gerakannya lebih dari 100 mungkin ya. Lebih dari 100 gerakan. Ini apa Agak, enggak? Dari awal agak sampai puyeng akhir. juga ya. Ada 3 sesi, yang pertama tangan kosong, yang kedua golok, yang terakhir toya. Toya tuh apa tuh? Boleh Toya dijelasin itu enggak? Yang toya, gimana? tongkat toya. Tongkat terus dibelah gitu apa Enggak gimana? dibelah, jurus toya maksudnya. Oh, oke. Tahu? Kan Enggak juga sih, makanya saya diem kayak Oke, nanti kita lihat ya kayak Iya. gimana nih jurus toya. Terus ini itu. Nah, akhirnya mau gak mau mulai menghafal dan terus lancar, dan sampai akhirnya di hari H ditemani sama pelatihnya itu yang membiayai full. Bismillah, akhirnya pas masuk di auditorium di Ponorogo di kabupaten, akhirnya alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Cuman kurang 1 detik, harusnya 3 menit pas waktunya, 2 menit 50-90 detik. memang harus pas gitu? harus pas. Harus pas, nggak boleh lebih, Oke. nggak boleh kurang apalagi. Oh, 3 menit berapa jurus tadi? 3 jurus. 3 3 jurus. 3 jurus Oh, iya, yang iya. tadi. Oh, iya. Coba apa? Tahu nggak? Enggak. Oh gitu. Itu di tahun berapa tuh? Itu di tahun 2017. 2017. Oh, baru ya. Nggak ada pandemi. Iya, belum Nggak ada ada. pandemi, Pandemi ini kita 2020, say. Nah, berarti yang lanjut juga itu tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Oh, tahun berikutnya. Iya, Oke, Keren oke. banget. Keren banget. Tepuk tangan dong semuanya. Tangan. Yang di rumah tepuk tangan. Kalau enggak canda. Oke, dari tadi nih kita kayak membahas semua prestasi dari kelompok, terus pribadinya. Jadi aku mau tanya nih, kayak perasaannya ini punya keahlian dari tapak suci ini sendiri tuh apa gitu? Suka Kayak, duka gitu mungkin. Gitu, perasaannya kayak aku seneng nih jadi kayak atau gue nih paling keren apa gimana gitu kan. Iya kan? Gak pernah tahu kita. Gimana? Mungkin kalau misalkan di tapak suci sendiri, bangga sih untuk prestasi mungkin ya. Alhamdulillah bisa bangga mungkin ya untuk sendiri, karena orang tua pun pernah salah satu event itu yang di 2017 itu disaksikan langsung orang tua, itu nangis di mungkin ya. yang di Ponorogo ini. Iya, betul, Ponorogo datang. Soalnya tingkat nasional nih Kak gitu. Jadi Akhirnya saya nggak tahu awalnya, tiba-tiba tapi orang tua udah bilang udah di depan auditorium. Wah, Akhirnya nangis nggak tuh kakaknya? nangis karena Wah, itu nangis pasti. terharu. paling- musik sedih. Sedih mulu nih hidupnya nih. Musik bahagia. Agak gimana ya Yang itu di belakang musiknya, iya. nggak kuat ya. Pengen gabung, say. Ya. Terus. mungkin salah satu momen ya, momen yang nggak pernah terlupakan. Betul. Nah itu mungkin, tetapi banyak juga gitu momen kayak yang lebih beresiko mungkin ya, karena salah satunya iya, kayak di 2015 itu pernah gitu sampai geser tulang. Bagian kaki, apa tuh? tulang Kenapa tuh? kaki kanan geser ya, Kena ini kena tendang lawan. gitu. Tendang, iya. Alah. adu kaki. Terus di 2014 itu hampir kehilangan masa depan mungkin ya, karena ya itu ketendang juga sama di bagian vital mungkin Sempat ya. jadi sempat nggak bisa jalan Iya, gitu. enggak sih, sempat nggak bisa jalan, enggak sih, lebih ke Kan jalan geser.
Iya geser, cuman masih bisa ditoleran. Oh iya. Agangnya lo ya say. Berarti beneran berantem ya? Iya. Ya iyalah gimana sih? Ini pencak silat. Kalau mau gak berantem main Hello Kitty aja ya kan. Enggak canda. Oke. Terus ada lagi? Mungkin yang nggak pernah. Itu lebih ke dukanya kali ya, cedera. Cedera. Ada Tapi lagi? itu enggak jadi batasan buat kayak udah lah kayak Iya, Kapok iya. mungkin ya. Ya, lebih kapok. Nah, enggak kan. sempat ingin berhenti karena larangan juga kan ya. Udahlah kan ya, karena udah sempat masuk rumah sakit. Yang di 2014 Iya, itu. 2014 itu. Oh. Udah nggak usah ikut lagi katanya. Karena trauma mungkin ya orang tua. Nah, iya. Takut mungkin takut Iya. karena ini Khawatir fatal gitu. gitu kan, Nah. karena fatal. Tapi dari diri juga emang memicu ada kayaknya udahan aja lah. Nyari hobi lain mungkin ya. Sempat ada kepikiran ke situ. Saya sempat off juga dari kegiatan seluruh pencaksilat 2019. Oh, jadi off dulu. Iya, off Vakum, sama Jangan bilang terus gitu. ke yang editing ini. Iya, oh, masuk ke jadi editing video, makanya fotografi dan lain-lain. Karena sempat udahlah cukup mungkin ya, nyiksa dirinya mungkin ya, kata-kata nyiksa dirinya udah Nyiksa cukup. diri. 2019 vakum, ini masuk ke 2020 coba lagi. coba lagi Keren banget. mulai beberapa kegiatan lagi. Giliran Sampai mulai sekarang. lagi juara lagi nih Iya, ya, bawa kayak temen-temennya lagi ya, Iya. karena ini keren banget berarti. sukses bersama kawan. Iya kan. Sukses Oke. bareng-bareng. Nah, Ya, sukses betul. bareng-bareng. Jangan sendiri ya. Iya, jangan sendiri. Kalau punya ilmu kita bagi-bagi, betul? Nah, betul. Nah, tadi tuh sempat singgung di 2019 itu fokus di editing ya. Iya. Nah, itu tuh berarti di apa nih? Editor video, Editing video. foto kah? Video mungkin lebih ke video sih. Oh, ke video. Apa sinematik gitu ya? Iya. Oh. Soalnya kan dia tadi masuk wedding organizer juga Kak. Jadi mungkin lebih ke editing kayak Bekas pre-weddingnya, ininya ya, dokumentasinya dokumentasi gitu ya. itunya Kamu ya yang kan? editnya gitu. Iya. Oh, keren banget ya. Oke. Berarti enggak pencak silat aja, tapi di belakang layar juga bisa Iya, jadi Keren kayak banget. punya hobinya ya Banyak. bermanfaat banget juga. Jadi bisa ngasih Gimana Dir? Coba ulang lah. Iya. Dia tadi ketawa-ketawa mulu salting ya. Iya, jangan santai aja. Canda. Oke, keren. Nah, kalau di desain sendiri di editor ya berarti. Videographer. Pernah ikut lomba juga tuh di situ atau cuman Mungkin kerjaan pernah lebih ke ada kerjaan? sekali yang diselenggarakan di Garut mungkin ya, kemarin ada yang diselenggarakan oleh Garut Film Forum yang pas 17 Agustus kemarin. Oh, yang pandemi. 2022 Iya, atau 2021? 2021. belum belum, say. Ini masih 2021 Juli. mungkin. Oh, ini lahirnya di masa depan, guys. Jadi Di 2021. mohon maklum. Ah iya, 2021 ya lu. Iya, 2021 Oh, di sana. juara juga tuh Juara. di situ. Enggak mungkin enggak. Tapi coba Tapi mencoba mencoba. di Tapi nggak apa lomba. jadi pengalaman Iya, ya, betul. gitu. Berarti- Jadi nextnya bisa juga dicoba Betul. lagi. Berarti Begitu. Kak Naufal ini pengen mencoba hal-hal baru ya, mungkin yang Harus kemarin. mungkin. Harus, emang betul. harus, emang. Jadi Kita jangan bisa- di titik zona nyaman Iya, terus jangan nih. stuck kayak kita nih passionnya kayak misal aku nih kayak gue Dira gitu. Gue gak Si tuh. gue nih passionnya kayak ya udah gue cuman nge-podcast aja atau jadi host gitu. Tapi gue juga harus bisa yang kayak videographer, gue harus bisa kayak Editing foto harus betul, bisa ya. Kayak ya Kita gitu coba lah. yang lain ketika ada kesempatan, betul ya. Di mana ada kesempatan, disitulah kita harus mencoba karena Betul. pengalaman itu bisa dicari dengan kemauan. Dan nggak bisa Jangan dibeli ya. berpaku, iya betul, jangan berpaku kayak, duh gue nggak punya pengalaman nih. Ya gimana lo punya pengalaman kalau lo aja nggak berani coba gitu loh. Betul banget. Dicatat ya. Catat ya, Nih, lagi bijak nih. Betul. kenapa harus ada terakhirnya itu sih? Iya. Kan udah bagus ya. Kenapa harus ada kayak gitu? Biar tidak terkesan gimana gitu. Oke, sip. Berarti dari tadi tuh kita nyeritain terus kejuaraan. Semoga nih penonton termotivasi Betul. di kala pandemi. Iya. Terus ketika tadi juga cedera dan sebagainya, Kak Naufal ini berusaha bangkit lagi dan gimana caranya waktu pandemi dia berprestasi ya. Jadi Kalau bahasa sekarang tuh nggak meng-cut off gitu secara iya. mohon aduh maaf nih. gimana ya cut off. Gak meng-cut off secara ya udahlah gitu kayak udahlah gue kayaknya berhenti aja dari sini. Kayak tadi Tapi tetap, cedera. tetap kayak aku Harus coba lagi, terus gitu. nih. Jadi
gimana ya, harus terus termotivasi, jangan misalnya cedera udah deh nggak usah lagi deh, mending rebahan aja deh, mending Makanya itu Kak, jadi ketika kita melakukan sesuatu tuh harus ada yang memotivasi gitu. betul. Nah kita nanya motivasi nih, motivasinya dari mana nih? Apakah orang tua? Ya Kayak orang tua bisa pasti. kan maksudnya kayak orang tua juga kan tadi udah melarang karena kan udah cedera juga, udah sempat masuk rumah sakit, orang tua khawatir, suruh diem aja deh, Noval gitu. Ini Motivasinya kayak, lagi untuk bangkit lagi tuh dari mana? Atau betul. diri sendiri kah? Atau ada dorongan dari luar? atau doi Ya, Oke, mungkin ya. Mungkin salah satu pesan yang saya ingat sebelum keluar dari sekolah mungkin ya, atau pesantren dulu itu selalu disampaikan, we never know if we never try. Jadi kita nggak akan tahu gitu kan, kita nggak akan tahu jika kita nggak mau mencoba. Nah, jari Betul. bola hitakun arifan. Betul, Masya itu. Allah. Oh, tahu ya? Alhamdulillah, mencurigai. bekas pesantren. Oh iya. Biar nggak ini nih Bang. ditanyain berarti mencurigakan. Iya juga ya. Iya. Ya itu mungkin yang tadi yang disampaikan Kadira juga, jari mulai hitungan arifan mungkin ya. Kita harus mencoba gitu kan. Kalau misalkan kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu. Iya, hasilnya seperti apa gitu. Toh misalkan hasil akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya mungkin kita harus nyoba lagi mungkin kan. Betul. Siapa tahu kegagalan itu bukan Akhir dari segalanya. segalanya, akan tetapi keberhasilan yang tertunda mungkin ya, bisa disebut kayak gitu. Berarti dari diri sendiri dong mungkin ya. Dan motivasi. pasti juga dorongan orang tua mungkin ya. Walaupun mungkin ngelarang, mungkin tetap mendukung ya, Tetap kayak nih anaknya mau coba lagi nih, gimana nih? Betul, Gitu. karena motivasi terbaik tuh ya kalau Diri sendiri iya, dan diri orang sendiri tua. dan orang tua. Siapa gitu. tahu Kalau doi. orang lain jomblo soalnya nih guys. Nah, Malah curhat. iya. Kita langsung aja nih kayak nanya gitu. Kira-kira siapa aja nih yang bisa belajar tapak suci ini? Gitu. Kayak kita bisa nggak nih Iya, gitu? kita bisa nih. banget. Karena kita ceweknya agak menye-menye gitu. Enggak sih, kamu aja. Ya sih, aku aja guys. Nah iya, maksudnya orang-orang nih misalnya nonton gitu kan, terus ih kayaknya tertarik deh pengen nyoba pencak silat gitu, cewek cowok itu gimana tuh? Kayak Kayak dari syaratnya siapa Oke. aja yang bisa dan Mungkin kayak untuk belajar tapak suci bukan mungkin gini, umumnya mungkin ya belajar bela diri mungkin ya. Iya. Karena bela diri kan banyak, bukan hanya pencak silat, ada MMA, ada boxing dan lain sebagainya. Iya. Mungkin salah satunya jika ingin mendalami atau belajar atau ingin tahu gitu, kenalan sama tapak suci, ya boleh aja. Itu terbuka untuk umum ya, karena nggak ada batasan harus misalkan harus punya basic gitu, enggak. Jadi karena kita semuanya belajar dari awal ya, Dari nol. dari nol, benar-benar dari nol. Nggak ada pesilat yang handal itu tiba-tiba langsung bisa langsung juara, nggak ada gitu kan. harus belajar dulu ya. Proses betul, ya. proses ya. Karena yang ada pesilat yang handal yang terus berlatih, itu kan nggak ada yang terlatih itu. Iya. Jadi mau gak mau tetap akan belajar dari awal. Barangkali yang misalkan jadi gak ada patokannya, mau ibu-ibu mau misalkan bapak tetap bisa. Yang Kalau anak kecil fisiknya pun. kuat, Ya, kalau yang masih mau bisa, ada keinginan nah, bisa gitu. Yang masih bisa memumpuni lah ya. Betul, betul. Dan itu. Jadi jika hanya sekedar ingin tahu atau belajar tanpa mengikuti kejuaraan juga nggak apa-apa. Jadi untuk hanya mengambil ilmu misalkan dari pukulan, tendangan, bantingan, hanya ingin mengetahui membela diri sendiri mungkin ya. Iya, Nah, betul. apalagi sekarang kayak Banyak wanita-wanita banget, tuh nah. banyak sekali dilecehin. Jadi kayak betul. aduh kayaknya aku harus deh gitu. Seenggaknya punya basicnya gitu. Kayak betul. ketika menghadapi seseorang yang jahat. pelaku lah ya, pelaku yang ini gitu. Jadi kayak Kita harus ngapain nih? gitu. Kadang kan kalau cewek-cewek tuh kayak kita tuh sebenarnya kayak mau ngelawan Tapi bingung ini kadang apa nih? bingung dan juga kayak aduh takut gimana gitu. oke, Nah mungkin mereka bisa juga nih di tapak suci ini kayak seenggaknya basic aja dulu, nggak usah mengikuti Betul. apa kayak kejuaraan gitu. Itu nggak diwajibin. Yang penting tuh punya basic untuk bisa melindungi diri kita sendiri gitu loh guys. Apalagi kayak cewek-cewek tuh harus kuat, semangat. Agak ini ya, membara. Iya. Oke, berarti kan di tapak suci Universitas Muhammadiyah Bandung ini enggak semuanya harus ikut kejuaraan dong kan? Enggak. Enggak harus juga. Karena ada beberapa orang yang pengen belajar aja mungkin. Ada juga. Jadi nggak menutup kemungkinan yang mungkin yang kata tadi Kadira menye-menye, enggak. Jadi semuanya pasti bisa ya. Iya, Jadi semuanya bisa. Coba Dir, daftar Dir. Makin galak saya nih kalau ikutan
ini kan. Oke, nah berarti kejuaraan ini tuh mungkin jadi wadah aja, siapa tahu jadi mau wadah. melatih skill lebih itu Iya, kita betul. keluar gitu ya. Tapi kalau buat diri sendiri aja ya udah nggak apa-apa Iya. gitu ya. Gak jadi masalah kan. Oke, nah open recruitment tapak suci nih kapan tuh? Siapa Dan- tahu? Dan Ya, apakah syaratnya apa aja yang harus disiapin? dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung Oke. atau misalnya boleh dari luar atau gimana nih? Oke. Untuk tapak suci di UM Bandung sendiri, kita sebenarnya open aja ya. Jadi barangkali yang mau langsung latihan ikut, ya langsung aja langsung latihan. Oh, jadi nggak Iya. ada Jadi ini nggak ya? ada Nggak ada oprek secara khusus gitu. Oh, untuk oprek mungkin ada. Oh, ada. Nah, jadi tiap itu berkala mungkin ya, berkala tiap bulannya pasti ada Mm-mm. oprek. Karena kan kita nggak tahu kalau misalkan matok hanya setahun sekali, dikit nanti yang masuk. Iya, Karena ini betul. cabang olahraga gitu Iya, kan, iya, bukan iya. organisasi. Nah. Mungkin kayak gitu. Nah, tiap minggunya barangkali yang mau ikut langsung aja ikut latihan di lantai 3 mungkin Tiga. ya. Oh, iya. Di aula. auditorium Di ya? seberang Di auditorium seberangnya itu. mungkin. Oh, di Ya, seberang. seberangnya. Oke. Latihan. Karena juga kita Nice. akan membuka cabang usia dini. Usia dini tuh. Ya, usia dini itu yang anak-anak tingkat kecil. SD, SMP. Oh, jadi nggak harus mahasiswa di sini Enggak. juga? Ya, nanti Oh. kita rencana ada program kerja yang membuka cabang usia dini untuk kayak seperti anak-anak dosen, anak karyawan. Oh, tetap dalam Oh, lingkup tetap universitas. universitas. Oke, tapi kalau misalnya yang penonton di sini pengen gitu ke tapak suci, Oh, iya. apakah ada tapak suci yang di luar atau misalnya bisa di sini gitu? Oh, mungkin untuk ikut serta latihan gitu, itu sah-sah saja. Terbuka Ikut untuk umum Iya, kalau betul latihan. latihan itu untuk latihan. Mungkin tapi untuk kepengurusan bahkan event di kampus itu mungkin hanya untuk internal. Nah. Gitu, internal anggota tapak oke, suci oke, yang oke. Bandung Oke, saja. jadi untuk eksternalnya itu sebenarnya bisa, tapi buat latihan Cuman latihan bareng aja Betul. gitu ya, Dan bukan Cuman kalau buat event-event yang ada di universitas ini itu cuman dari internal. internalnya Ah, aja benar. gitu. Sip, keren Oke. banget. Keren banget ya, dari tadi kita sudah menguak ternyata ya Kak Naufal ini Menginspirasi banget Betul, ya. menginspirasi banget dan juga bisa memotivasi teman-teman di rumah nih dengan banyaknya prestasi yang tadinya cedera terus dia bangkit lagi dan akhirnya kejuaraan lagi. Terus, Terus akhirnya dia mencoba hal vakum pun baru. nggak diem ya. Iya, tapi mencoba Hal kayak baru. ya, videografer, terus Hmm. ikut-ikut WO dan lain sebagainya gitu. Jadi mudah-mudahan dari tadi, aduh kita tidak terasa sudah di penghujung acara nih Ini teman-teman. udah berapa menit ya? Kita tadi ngobrol nih sama Kak Naufal ya Seru tentang banget tentang seru pencak banget, silat iya. ya. Tapi sebelum kita tutup nih, ada next event nggak yang Nah. bakal dilakuin? Oke. Next event terdekat mungkin ya itu di Jawa Barat Open. Oh, di Jawa Barat Open. Ya, yang bertempat di Bandung, mungkin di Institut Teknologi Bandung di ITB. Ini Kanauvalnya sendiri atau Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Insya Allah Bandung? juga akan Insya Allah akan membawa Universitas Muhammadiyah Bandung juga Oh, mengirimkan orang-orang beberapa Mengharumkan di bulan universitas September ya? ini. di bulan September. Di bulan berarti yang akan mendatang ada Iya. lagi nih. Sebenarnya Semoga banyak. Stay tune ya guys. Oke, Instagramnya apa nih biar Nah, pada tahu betul. nih, Ini siapa kita tahu bisa di sini. mau nanya Atau langsung. di sini, atau di sini di mana deh. Pokoknya ada deh Instagram. Mau nanya langsung kan, siapa tahu nanti di DM Kak gimana caranya. Boleh nih, Instagramnya apa nih? Nanti Instagram edit di bawah ya. sendiri itu di Falzuhdan. Falzuhdan. Mungkin nanti bisa diedit atau kalian sendiri cari di Instagram ya. Betul Kayak sekali. mau tanya-tanya lebih dalam karena nggak mungkin kita ngobrol di sini Iya, terus. karena kita bisa beberapa seri guys. Ini aja udah Iya, hamo. betul. Ah, Udah habis topik nih. Udah habis tuh. iya. Gimana sih? Gimana sih habis topik? Pokoknya Oke. terima kasih teman-teman sobat. Sebelumnya closing statement dulu Oh, iya, dong benar. dari Kak Naufal. Lupa kan jadi namanya. Kak Naufal ini tentang ke penonton gimana nih Betul. biar terus Pesan mungkin ya. Iya, Ya, lebih pesan mm, atau motivasi buat teman-teman di rumah nih gitu Atau- biar bangkit dan melegenda. iya, yang rebahan jadi lebih Iya, jadi, ayo dong kita berkegiatan gitu. Enggak yang males. Betul. Gimana nih? Iya. Oke, mungkin sedikit pesan yaitu experience is the best teacher mungkin ya. Karena Au. pengalaman itu adalah Au. guru paling terbaik. Betul. Karena kita tanpa pengalaman itu nggak ada apa-apa mungkin. Karena nggak bisa dibeli juga. Nah, Kalau bisa dibeli mungkin enak mungkin ya. Iya, yang punya duit. beli dong pengalaman kan. Tapi nggak bisa Gitu aja. juga sih. Nggak etis mak ya. nggak Betul, rasional. betul.
Mungkin itu sedikit. Intinya adalah coba experience aja is the dulu. best teacher. Nah, ya betul. coba aja dulu, siapa tahu nyaman, siapa tahu passionnya di situ. Kalau nggak, bukan passionnya di situ, kita cari lagi, coba lagi kayak tadi Kak Naufal ini. Oke, gitu berarti. Ya, Aduh, intinya adalah agak engap ya. iya, intinya adalah pengalaman itu adalah guru yang terbaik, dan tanpa pengalaman kita tidak pernah tahu kedepannya seperti apa. Jangan pernah takut, selalu berani mencoba, dan jadilah diri sendiri. Oke? Terima kasih Kak Naufal ini Udah atas berkunjung ke sini ya. waktunya. Iya, ini podcast pertama kali, Oh, tapi pertama udah ya. Iya. pertama kali, betul sekali. Ini jadi narasumber pertama Pertama, kita. betul. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Dan siapa tahu di teman penonton di sini kayak request nih yang Siapa? menginspirasi Mungkin Kak. Kakak Nafa boleh, kayak- atau kakak itu siapa? Halo kakak. Boleh siapa lah, pokoknya bisa request di kolom komentar selain ini kalian mau siapa yang kita wawancarai atau mau kita roasting. Enggak dong, Nggak di roasting kan, Ya, namanya ini juga ini cerita menginspirasi, bercanda. betul kan. yang begitu. Terima kasih penonton dan Kak Naufal. Gimana sih kita tuh tidak Iya. kompak? Lagi. Terima kasih kepada Kak Naufal dan juga para penonton di rumah yang Yes. telah menyaksikan podcast kita di Irisi. Ini cerita Menginspirasi. bareng Bareng gue Dira. Saya Noval. gue Alvina. Terima kasih. Bye sobat Risi. Oke, ulang. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast perdana kita kali ini. Mohon maaf, bukan apabila emang banyak kesalahan dari tadi ngangong-ngangong aja nih, gitu kan. Ya, bareng gue Dira Saya Noval. Gue Alvina. di Risi. Ini Cerita. menginspirasi. Bye. Risi. Bye.